Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Informasi dengan dosen pengampu Abdul Azam Ajhari, Skom Mkom. Jadi pada video kali ini saya akan mereview 3 buah jurnal terbaru, itu 5 tahun terakhir, dari beberapa topik pilihan, yaitu antara lain konsep probabilitas, entropi dan mutual information, kompresi data, kode Huffman, ataupun kapasitas kanal. Jadi langsung saja untuk review jurnal yang pertama akan saya bahas. Oke, jadi yang pertama kita akan mereview jurnal dengan judul Penerapan Algoritma Lempel-Zipfeld untuk Kompresi Data. Jadi jurnal ini ditulis oleh beberapa peneliti. Yang pertama ada Ikhwan Ariski, yang kedua ada Anggra Triawan dan Farhan Zahid. Jurnal ini dipublish pada tanggal 1 Januari 2024 dengan nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains. Jurnal ini mengangkat suatu permasalahan, yaitu yang terkait dengan kebutuhan ruang penyimpanan dan efisiensi dalam pengiriman data, khususnya untuk file yang berukuran besar seperti teks, gambar, audio maupun video. Penulis beranggapan bahwasanya besarnya ukuran file tidak hanya berpengaruh terhadap penggunaan kapasitas penyimpanan, tetapi juga menurunkan efisiensi transmisi data dan penggunaan bandwidth. Oleh karena itu, penulis merasa dibutuhkan teknik kompresi data yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk nilai dan inovasi penelitian, di penelitian ini sudah saya jelaskan bahwasanya mengimplementasikan algoritma Lempel-Zipfeld, yaitu suatu metode kompresi data lossless yang mampu mengurangi ukuran file secara signifikan tanpa kehilangan informasi asalnya. Keunikan penelitian ini menurut saya ada pada penerapan algoritma tersebut ke dalam sebuah aplikasi nyata yang dikembangkan oleh penulis. Jadi pada penelitian ini penulis mengembangkan suatu aplikasi dengan bahasa pemrograman Python dan JavaScript, juga serta pengujian kelayakan sistem melalui kuesioner para ahli. Selanjutnya kita membahas hasil dan manfaat dari penelitian ini. Jadi hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwasanya algoritma Lempel-Zipfeld ini mampu mengoperasi data teks dari yang sebelumnya itu berukuran 259 kilobyte menjadi hanya 1,42 kilobyte, dan juga proses dekompresi atau mengembalikan data ke bentuk asli tanpa kehilangan informasi. Dan juga ada evaluasi juga dari 2 responden ahli yang menghasilkan tingkat kelayakan sistem sebesar 90% dan masuk ke dalam kategori sangat layak ya. Menurut saya penelitian ini memberikan manfaat utama berupa efisiensi penyimpanan dan pengiriman file dalam sistem informasi, khususnya untuk data teks yang memerlukan integritas karena sifat algoritma yang lossless. Oke, selanjutnya kita akan membahas review jurnal yang kedua. Pada review yang kedua ini, jurnal yang ingin saya review berjudul Penerapan Metode Kompresi Huffman untuk meningkatkan jumlah data informasi pada kode quick response. Penulis pada jurnal ini adalah Hidayat dan Muhammad Yasin Asobri. Jurnal ini dipublish pada tanggal 2 November 2022 dengan nama jurnal yaitu Journal of Information System. Masalah yang ingin diangkat di jurnal ini adalah tentang keterbatasan kapasitas pada data kode QR yang umumnya hanya memuat tautan karena ruang penyimpanan yang terbatas. Hal ini menjadi hambatan saat
pengguna lain ingin memperoleh informasi lengkap secara langsung tanpa koneksi internet. Masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang bagaimana meningkatkan jumlah informasi yang bisa ditampung kode QR sehingga data dapat diperoleh secara cepat dan praktis tanpa akses tambahan. Lalu untuk nilai dan inovasi penelitiannya. Jadi penelitian ini menggunakan metode kompresi Huffman yang merupakan algoritma kompresi bersifat lossless yang untuk menempatkan data sebelum dimasukkan ke dalam QR code. Inovasi lain adalah pengembangan dua aplikasi terintegrasi, yaitu yang pertama adalah aplikasi generator untuk kompresi dan pembuatan kode QR, serta yang kedua itu adalah aplikasi pemindai untuk pemindaian dan dekompresi data kembali ke bentuk aslinya. Algoritma Huffman di sini berjalan otomatis di dalam aplikasi yang dikembangkan. Jadi dengan kompresi ini ukuran kode QR menjadi lebih kecil, namun daya tampung datanya itu meningkat. Menurut saya inovasi ini secara efisien mengatasi keterbatasan kode QR dan meningkatkan pengalaman pengguna, terutama untuk informasi statis seperti iklan maupun papan informasi. Lalu selanjutnya kita bahas hasil dan manfaat penelitiannya. Untuk hasil penelitian ini di sini menunjukkan efisiensi kompresi rata-rata yaitu mencapai 56,6% dari 30 dokumen teks yang diuji, sehingga data yang disimpan itu hampir 2 kali lipat dibanding data yang tanpa kompresi. Sistem yang berfungsi dengan baik juga mulai dari proses kompresi, pembuatan kode QR, pemindaian hingga dekompresi data ke bentuk aslinya. Manfaat penelitian ini adalah pengguna dapat menerima informasi lengkap langsung dari kode QR tanpa membuka tautan maupun harus terkoneksi ke internet. Lalu ada juga manfaatnya efisiensi ruang data penyimpanan. Jadi efisiensi ruang data itu meningkat sehingga cocok untuk periklanan, pendidikan, museum, dan kesehatan, serta membuka peluang penerapan kompresi Huffman ini untuk aplikasi lain, terutama sistem informasi cepat. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Bibliometrik Shannon Entropy, Tren Penelitian dan Relevansi Multidimensional. Di penulis jurnal ini adalah Adi Supriyatna, dipublish pada tanggal 2 Desember 2024 di jurnal Infotech. Jadi masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah tentang perlunya pemetaan terhadap perkembangan riset Shannon Entropy, yang mana riset tentang Shannon Entropy ini semakin banyak diadopsi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Shannon Entropy merupakan konsep utama dalam teori informasi yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian atau keacakan dalam suatu sistem informasi. Seiring meningkatnya jumlah publikasi dan penerapan konsep ini, diperlukan analisis komprehensif terhadap tren publikasi, kolaborasi antar peneliti, dan pengaruh topik dalam literatur ilmiah. Permasalahan utama adalah belum adanya kajian secara sistematif yang melakukan pemetaan bagaimana Shannon Entropy ini dikembangkan dan digunakan secara global dalam rentang waktu terkini. Selanjutnya tentang nilai inovasi dari penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini, dalam penerapan metode bibliometrik berbasis data, di penulis itu mengambil dari Scopus terhadap 375 artikel ilmiah internasional yang relevan pada periode 2018 sampai dengan 2023. Di sini penulis memanfaatkan perangkat lunak bernama Biblioshiny untuk melakukan visualisasi dan analisis tren publikasi.
hubungan antar penulis dan negara, serta pengelompokan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai produktivitas riset, pola kolaborasi internasional, dan relevansi multidisiplinasional dari konsep Shannon entropi itu sendiri. Analisis juga mencakup sumber jurnal utama yang menjadi rujukan penting dalam perkembangan teori dan aplikasi Shannon entropi di berbagai bidang. Selanjutnya tentang hasil dan manfaat penelitian. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah publikasi tentang Shannon entropi ini mengalami fluktuasi selama periode 2018 sampai 2023. Dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2020. Untuk negara-negara yang paling banyak berkontribusi dalam publikasi adalah yang pertama itu adalah Amerika Serikat, yang kedua Pakistan, dan yang ketiga China. Peneliti dari India dan Brasil menonjol dalam kolaborasi internasional. Topik utama yang sering muncul adalah Shannon entropi, information theory, artificial intelligence, dan statistik. Jurnal entropi menjadi sumber referensi utama, diikuti oleh publikasi IEEE seperti IEEE Transaction and Information Theory dan IEEE International Symposium on Information Theory. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan panduan strategis bagi peneliti dan praktisi dalam memilih topik riset yang relevan, membangun kolaborasi lintas negara, serta mengeksplorasi pemanfaatan Shannon entropi untuk teknologi yang mutakhir seperti kecerdasan buatan, pengolahan data besar, dan komputasi kuantum. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.